Amin. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, bersama Yesus saya kuat di sepanjang 2025. Ayo sama-sama bilang sama saya, bersama Yesus saya kuat di sepanjang tahun 2025. Apapun badai kita, apapun pergumulan, tantangan, masalah kita tahu Tuhan bersama dengan kita, dan kita tahu kita akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Katakan amin. Ketik di kolom komentar 2025, aku siap menghadapimu bersama Yesus. Ayo. Teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, ketik sama-sama di kolom komentar 2025, aku siap menghadapimu bersama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Ini kita kumandangkan setiap ya, sehingga apapun yang kita hadapi 2025 ini kita terobos, kita lalui, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dahsyat. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena dalam rangkaian ibadah Week of Blessing atau Minggu Memberkati tahun 2025 ini, kita boleh mengambil bagian di dalamnya. Saya bersyukur ada anak-anak Tuhan, ada umat Tuhan yang mengikuti dari hari pertama sampai dengan hari terakhir di hari 7 ini. Dan saya percaya sesuatu yang dahsyat kau akan lihat, sesuatu yang luar biasa kau akan lihat Tuhan kerjakan dalam kehidupan, karena tergenapi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Ya, kita ambil Alkitab kita sama-sama. Kita memasuki hari ke-7, berarti 6 kunci, 6 hal sudah saya bagikan buat setiap umat Tuhan. Ya, dari tanggal 1 di tahun 2025, tanggal 2, 3, 4, 5, 6. Bagi Bapak Ibu yang sempat skip, sempat tidak ikut, Bapak Ibu kembali lagi saya ingatkan, bisa melihat, bisa belajar kembali, bisa merenungkan kembali apa yang sudah kita jalani bersama-sama. Ya, yang saya bagikan kembali di YouTube channel saya, Glenatu Heru. Saudara bisa lihat di sana, saudara bisa pelajari kembali, dapati sesuatu apa yang bisa saya pegang memasuki tahun 2025. Ya, dan hari ini di hari ke-7 atau tepatnya di hari terakhir ada hal ke-7 atau kunci ke-7 yang saya akan bagikan buat setiap kita di hari terakhir ini. Tapi seperti biasa, sebelumnya kita ujian, iya kan? Ketik di kolom komentar poin pertama, hal pertama, sampai dengan hal ke-6, kunci ke-6 yang saya sudah bagikan selama 6 hari berturut-turut di setiap malamnya, saudara bisa ketik di sana. Ya, teman-teman di TikTok, ayo, saya mau lihat setiap kita masih ingatkah, masih refreshkah, masih 6 hari ke belakang misalnya kan? Teman-teman di TikTok, Instagram, juga Facebook, juga Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom, ayo saya mau lihat apa-apa aja yang saya sudah bagikan yang kita harus pegang nih. Kita harus pegang, kita harus jalani, kita harus lakukan dalam sepanjang tahun 2025 sebagai pengingat, ya, sebagai pengingat bahwa oh ya, saya harus ini, saya kerjakan ini, kerjakan itu. Kita lihat sama-sama. Yes, bersukacitalah dalam Tuhan. Yang kedua apa? Kita lihat. Betul, mengampuni. Jangan simpan dendam, ya, terlalu bersih hati saudara untuk menyimpan sesuatu yang kotor untuk kau mau masuk tahun 2025. Yang ketiga apa? Ya, hiduplah dalam ini. Ya, seringkali yang kita lihat nanti di sepanjang tahun 2025 tidak sesuai dengan apa yang kita anggap. But it's okay. Kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Karena itu harus tertanam dalam iman. Yang keempat, ya, berserah. Kita udah lakukan bagian kita. Kita udah kerjakan bagian kita. Kita udah bisa lakukan apa yang bisa kita buat. Tapi kok kayak seakan-akan mentok. Kok seakan-akan kayak nggak ada jalan keluar. Angkat kedua tanganmu berkata, berserah. Itu yang kau berserah. Karena ketika engkau angkat tangan, maka surga akan turun tangan. Ketika engkau berserah, Tuhan akan campur tangan dalam kehidupanmu. Yang kelima apa? Ya, bersuka berkacalah. Iya kan? Berkacalah. Kacau ya. Kita dikasih dalam Tuhan. Jadi kaca itu penting untuk kita tahu, oh ini saya kurang di sini. Gitu kan? Kalau kita ngaca, kita lihat udah cakep, udah bagus.
Maka kita berani keluar rumah. Tapi kalau kita ngaca, muka masih berantakan, rambut masih acak-acakan, baju masih compang-camping, kan kita berbenah. Karena itu dalam berkacalah ini kita membenahi diri. Kita lihat apa sih yang belum kita perbaiki sepanjang tahun 2024 kemarin. Masuk ke tahun 2025, saya mulai membenahi diri. Gitu kan? Dan yang keenam, yang terakhir, jaga kekudusan. Ini penting karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Tidak bisa enggak. Jangan ditolerir sama sekali, saudara. Gak bisa. Kita sudah dipisahkan. Ya, dari dalam gelap masuk dalam terang yang ajaib. Kita dipisahkan jadi anak-anak terang. Karena itu tetaplah tinggal dalam kekudusan. Tetaplah tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Dan sekarang yang ketujuh. Haleluya. Saya semangat nih. Saya semangat nih. Nah, juga mesti semangat. By the way, kalau ada gangguan-gangguan signal di info ya. Teman-teman Instagram, Facebook, TikTok, di Zoom, ketik di kolom komentar kalau misalnya ada gangguan ya kan, mungkin nge-lag apa, tapi saya berdoa dalam nama Yesus semua baik, semua sukacita. Nah, di bahasan yang ketujuh ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang saya akan bagikan dalam hal yang terakhir, kunci terakhir yang harus kita bawa masuk di dalam perjalanan kita sepanjang tahun 2025 adalah jangan beri kesempatan kepada iblis. Suka tidak suka, terima tidak terima, mau tidak mau, iblis ada. Ya, si jahat itu sampai hari ini tetap terus eksis. Tetap terus eksis, saudara. Jadi walaupun kita nggak ngelihat, tetapi goncangan itu ada. Iblis selalu ada. Dan kalau kita sadar dia selalu ada dalam kehidupan kita, di sekeliling kita, berusaha membuat anak-anak Tuhan jatuh, maka jangan beri kesempatan kepada si jahat. Saudara, dosa itu terjadi, tidak langsung terjadi, tetapi ada terlebih dahulu pendahuluannya. Gitu kan, saya pakai bahasa saya pendahuluannya. Karena sifatnya penawaran. Untuk berselingkuh, untuk berzina terlebih dahulu kita pasti tahu, oh saya tahu nih ujung-ujungnya mengarah kepada hal-hal yang gak memuliakan Tuhan nih. Kenapa kita tahu? Karena ada Roh Kudus. Roh Allah itu yang mengingatkan kepada setiap kita, oh jangan lakukan ini, jangan buat ini. Terlebih dahulu Roh Kudus mengajarkan kita. Tetapi kalau kita masih mengeraskan hati kita bilang, ada apa-apa lah, nggak ada yang ngeliat ini, aduh nggak apa-apa lah, istri gue juga cerewet dan mendingan sama sekretaris gue, aduh nggak apa-apa lah, bau ketek nih, nggak apa-apa lah sama dia aja nih, bos gue cakep, ganteng, bau wangi. Kita yang meresponi setiap apa yang kesempatan diberikan oleh si jahat. Karena itu jangan beri kesempatan, ya. Kuncinya satu, kalau kau tidak memberi kesempatan, maka berjaga-jagalah dan berdoa. Di sepanjang tahun 2025 akan banyak goncangan yang membuat kita bisa melangkah keluar dari kasih karunia Tuhan. Keluar dari payung kemurahan Tuhan. Kita yang memutuskan, bukan Tuhan yang pergi meninggalkan. Sebenarnya kisah Adam dan Hawa. Yang bersembunyi, yang makan buah, mereka. Mereka yang bersembunyi. Tuhan tidak pernah menyembunyikan dirinya. Justru Tuhan mencari mereka. Ya, jadi saudara dikasih dalam Tuhan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ketik di kolom komentar, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ayo, teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, ketik di kolom komentar, jangan beri kesempatan bagi iblis. Efesus pasal 4 ayat 27 itu jelas. Ya, Efesus 4 ayat 27 bilang begini, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi sebelum dosa itu diresponi oleh manusia, yang pertama iblis selalu menawarkan terlebih dahulu. Dan yang kedua, Tuhan selalu mengingatkan, janganlah. Dengan apa? Dengan firman-Nya. Kita lihat kisah Adam dan Hawa. Kita lihat kisah Kain dan Abel. Kita lihat. Kejadian 4 ayat 6 dan ayat 7. Ya, Kejadian 4 ayat 6 dan 7 bilang begini. Perhatikan. Firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Dari situ dulu Tuhan tahu nih. Wah, Kain gak beres nih. Tuhan kasih ingat. Kenapa? Kenapa nak?
mukamu kok kusam? Bukan. Kusam kurang perawatan berarti. Mukamu muram. Kok kenapa mukamu? Mengapa hatimu panas? Mukamu murah. Kenapa? Nah, pertanyaan itu harus direspon nih. Oh iya ya, kenapa saya sampai begini ya? Kenapa muka saya muram ya? Kenapa hati saya panas ya? Berbaliklah habis dari jalan-jalan Tuhan. Selanjutnya dikatakan di ayat 7. Apakah mukamu tidak berseri-seri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa, perhatikan, sudah mengintip di depan pintu. Dia ditawarkan nih kepada manusia. Dosa ditawarkan kepada manusia, yang meresponinya itu manusia. Dosa sudah mengintip di depan pintu, dia sangat menggoda. Dosa itu selalu sangat menggoda. Nggak ada dosa yang nggak membuat manusia tertarik, itu nggak ada. Selalu membuat manusia tertarik, itulah dosa. Daya tarik itu kuat. Makanya Tuhan bilang sama Kain, dia sangat menggoda engkau. Ya, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Tuhan ingatin kepada Kain. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jangan dosa yang menguasai Kain, dosa yang menguasai kita. Justru kita manusia yang menguasai, menaklukkan dengan apa? Kuasa dan otoritas yang Allah berikan buat saudara dan saya. Jadi sebelum Kain melangkah untuk membunuh Abel, sudah dikasih dalam Tuhan apa yang dilakukan? Tuhan ingetin. Seringkali kita diingatkan, ya. Seringkali kita diingatkan, tapi kita masih mengeraskan hati sama kayak Kain. Jangan nak, itu suami orang. Jangan nak, itu istri orang. Habis cantik Tuhan, nggak sama kayak istri saya. Habis duitnya banyak Tuhan, nggak apa-apa lah ya, dihani-hani lah. Astaga. Tuhan sayang sama kita sehingga akhirnya kita diingatkan. Barang siapa ku kasih, dia ku tegur dan ku ajar. Ada tahapan-tahapannya sehingga akhirnya kita sadar, oh kalau Tuhan nggak mau saya lakukan ini, maka saya harus pergi. Sama kayak Yusuf, lari menjauh ketika Tante Poti berusaha menggoda dan mengajak yang tidur. Lari menjauh, bukan lari mendekat. Nah, selain Hawa siapa lagi? Kita lihat sama-sama apa yang diajarkan Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat 14 dan ayat 15. Yakobus 1 ayat 14 dan ayat 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi keinginan kita apa nih? Orang yang kalau keinginannya orang kalau hidupnya jauh dari Tuhan, keinginannya cenderung jauh dari Tuhan dan membawa kepada keinginan-keinginan daging. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, keinginannya adalah keinginan-keinginan roh. Orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Sama. Hati-hati dengan keinginanmu, saudara. Ya, hati-hati. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu dibuahi, keinginan itu dilakukan, maka ia melahirkan dosa. Dosa itu terus dibuat, maka dosa itu matang. Dan ketika dosa itu matang, ia melahirkan maut. Orang yang berkutat terus dalam dosa, ujung-ujungnya adalah kematian. 2025 bukan tahun yang mudah. Ada begitu banyak tawaran-tawaran untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi ingatlah firman Tuhan hari ini. Kunci ketujuh. Hal ketujuh yang harus kita lakukan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Semua dosa yang akan terjadi selalu terlebih dahulu ditawarkan. Sifatnya penawaran. Nggak pernah dipaksa. Itu pun yang terjadi kepada Hawa. Ketika Tuhan berfirman kepada mereka, jangan makan, semua pohon boleh dimakan. Satu yang ada di tengah-tengah jangan makan. Ular datang. Akhirnya apa? Semua pohon boleh dimakan buahnya. Apakah semua tidak boleh? Allah bilang semua boleh. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Hawa mulai ragu, gitu loh. Karena apa? Karena ditawarkan. Gak apa-apa, sebenarnya boleh kok pohon itu dimakan. Cuma Tuhan tahu nanti kamu akan bisa jadi sama seperti dia. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan
kita mulai berargumen dengan hal-hal yang membuat kita jatuh ke dosa, maka kita akan memastikan diri kita, oh nggak apa-apa kok, sekali-sekali lah. Oh ya nggak apa-apa kok, nggak ada yang lihat lah. Oh ya udah nggak apa-apa kok, Tuhan mengampuni kok. Karena apa? Karena kita berargumen di situ. Kita mulai tanya jawab dengan diri kita, dengan daging kita. Kalau kita udah tahu firman, menjauh. Seringkali Roh Kudus sudah ingatkan kita kok, suami-suami. Ya, istri-istri seringkali Roh Kudus sudah ingetin kita kok. Pengusaha, engkau orang-orang muda. Roh Kudus sudah ingetin kita. Cuma kita yang kepala batu. Ketik di kolom komentar, saya nggak boleh kepala batu. Keras kepala jangan. Jangan keras kepala. Kalau Roh Kudus sudah ingetin, jangan. Kalau engkau masih ngotot, engkau masih paksa, engkau akan melahirkan dosa. Kau melakukan sesuatu yang tidak memuliakan nama Tuhan. Ya, itu bahaya, saudara. Jadi dosa itu nggak terjadi dengan sendirinya, dia perlu diresponi. Kita yang kasih kesempatan untuk kita melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Daud, orang-orang lalu zaman berperang, dia nggak berperang. Soto, melihat perempuan mandi. Akhirnya timbul keinginan, kalau pada saat itu dia bilang, wah, itu, dijauhkan. Bisa saja nggak terjadi. Tapi diresponi sama Daud, sikat aja lakinya lah. Gua atur strategi biar lakinya maju, lakinya modal, istrinya gua ambil. Semua dimulai dari kesempatan. Kita yang memutuskan saya mau cut untuk lari menjauh atau saya responi untuk lari mendekat dan akhirnya membuahkan dosa. Keputusan ada di tangan kita. Ya. Dan itu penawaran, saudara. Jadi setiap itu dosa, melakukan dosa untuk membuahi dosa itu penawaran sifatnya. Baru engkau engkau accept, engkau terima, engkau buahi. Jadi. Tapi terus kita mulai enak nih, mulai nyaman nih. Oh nggak ada yang lihat, nggak ada yang ketahuan. Alkitab katakan dosa itu sampai matang dan dia akan melahirkan maut. Ngeri. Karena sudah diingetin, jangan. Ngotot gitu loh. Ya. Karena iblis itu akan terus-menerus. Lukas 4 ayat 13. Coba lihat, Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, jadi ingat di padang gurun ya kan, ketika Yesus dicobai oleh iblis, ketika iblis kalah, udah 3 kali dicobai, iblis kalah, dia mundur. Apakah selesai? Alkitab bilang apa? Ia mundur daripada Yesus dan menunggu waktu yang baik. Dengan kata lain, iblis nggak pernah nyerah. Jadi kalau kau hari ini bilang, yes, berhasil gue nolak dosa, gue nggak lakukan dosa. Betul, puji Tuhan, haleluya. Tapi besok hati-hati lagi. Berjaga-jaga, makanya firman Tuhan katakan, berdoa dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga, waspadalah. Hati-hati. Karena iblis akan cari waktu yang baik, Alkitab bilang. Untuk apa? Untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Setiap hari tawarkan. Kita yang responi. Wah, saya jawab, saya responi nggak ya? Saya lakukan nggak ya? Nah, pertimbangan-pertimbangan itu kalau kita nggak tertanam dalam firman, kita akan accept, kita akan terima, kita akan lakukan, dan kita akan jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita banyak baca firman, banyak bersekutu dengan Tuhan, Roh Kudus kuat mengingatkan kita, Tuhan atur sedemikian sehingga kita tidak jatuh. Ya, pastikan hal ini. 1 Petrus 5 ayat 8 dan ayat 9 bilang begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Jadi dimanapun saudara dan saya berada, sadar dan berjaga-jaga. Ketik di kolom komentar. Saya harus sadar dan berjaga-jaga. Sadar akan apa? Sadar bahwa iblis itu ada dan iblis itu akan selalu cari kesempatan. Berjaga-jaga, sadar dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga apa? Hati-hati dengan segala apa yang saya lakukan. Berjaga-jaga dalam segala situasi dan keadaan. Sadar dan berjaga-jaga. Ya. Oke, kita masuk. Kapan kita memberi kesempatan? Kapan kita memberi kesempatan kepada iblis? Saya pelajari yang pertama, kita akan memberi kesempatan kepada iblis ketika kita tidak menjaga hati. Oh, Alkitab jelas mencatat, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan.
Kenapa? Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi jaga betul hatimu. Jaga betul hatimu. Karena itulah tempat di mana kalau kita tidak bisa jaga hati kita, disitulah iblis akan masuk dan mengacak-acak kehidupan kita. Dia akan acak-acak kehidupan kita. Ya, makanya teguran Tuhan kepada Kain kan jelas tadi kan, mengapa hatimu panas? Tuhan lihat hati saudara dan saya. Jadi sumbernya itu dimulai dari hati. Kapan kita memberikan kesempatan kepada iblis? Yang pertama ketika kita tidak menjaga hati. Pak, Bu, orang-orang muda, jaga hatimu. Jaga hati. Jangan sampai hatimu larut dengan kebencian. Jangan sampai hatimu menyimpan dendam. Jangan sampai hatimu menyimpan kepahitan. Itu yang saya bilang. Hati-hati, jaga-jaga, berjaga-jaga, berjaga-jaga. Hatimu yang harus dijaga. Pastikan, ya. Yang pertama jaga hati. Kita lihat Matius 15 ayat 18 dan 19. Matius 15 ayat 18 dan 19. Apa firman Tuhan katakan di sana? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Ya. Karena dari hati, kembali lagi di hati, timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Segala yang jahat itu semua dimulai dari hati. Jadi yang dikotorin pertama kali, iblis tahu, oh hatinya dulu nih gue bikin busuk nih. Bagaimana hati seseorang bikin busuk? Ketika dia tidak menjaga hatinya dengan apa? Dengan sikap orang. Makanya selalu Alkitab katakan, ampunilah musuhmu. Supaya apa? Hatimu bersih. Berdoalah buat mereka yang menyakitimu. Supaya apa? Hatimu bersih. Karena ketika hati kotor, hatinya jahat, waduh. Perbuatan-perbuatan yang akan jahat itu responnya dahsyat itu, saudara. Wow, hancur hidup orang. Karena itu yang pertama, kapan kita memberikan kesempatan kepada iblis? Ketika kita tidak menjaga hati. Orang boleh buat yang jahat dalam hidupmu, tetapi orang tersebut tidak bisa mengotori hatimu. Yang mengotori hatimu adalah dirimu sendiri dengan pikiran-pikiran yang memikirkan tentang perbuatan-perbuatan mereka. Jadi yang mengotorkan hati kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Bukan perbuatan orang lain, bukan omongan orang lain tentang kita yang ngotor. No. Orang lain hanya batasan di luar. Kita yang mengelola itu di hati. Jangan ya dek, jangan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan yang pertama, kapan kita memberi kesempatan kepada iblis ketika kita tidak menjaga hati. Yang kedua, kapan kita memberi kesempatan kepada iblis? Ketika kita hidup dalam persungutan dan pengeluhan. Saudara, ngeluh dan bersungut-sungut dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan, itu makanan atau bahan bakarnya si iblis. Sehingga akhirnya dia semakin besar. Karena yang dikehendaki Tuhan bukan pengeluhan bersungutan, bukan. 1 Tesalonika 5 ayat 18, keringinan Tuhan, kerinduan Tuhan untuk anak-anaknya lakukan adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau Tuhan menghendaki ucapan syukur, berarti sebaliknya, yang menghendaki pengeluhan, yang menghendaki persungutan, itu si jahat. Ya, istri-istri, suami-suami, orang-orang muda, pengusaha-pengusaha, bisnis, orang-orang yang bekerja, saudara, 2025 akan ada keadaan-keadaan yang mungkin tidak menyenangkan hatimu. Dengar baik. Di tahun 2025 mungkin ada keadaan yang tidak menyenangkan hatimu, tidak sesuai dengan ekspektasimu, tidak sesuai dengan apa yang kau inginkan. But it's okay. Tetaplah bersyukur, stop mengeluh, stop komplain, stop bersungut-sungut. Engkau hanya akan kasih makan si iblis. Engkau hanya kasih memberi kesempatan kepada dia untuk engkau hidup jatuh dalam dosa persungutan. Persungutan itu dosa loh. Pengeluhan itu dosa.
Kenapa? Karena engkau tidak bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang terjadi. Kalau firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau hari ini kita belum mengerti keadaan yang terjadi, jangan mengeluh. Belajar bersyukur. Seringkali apa yang kita tidak tahu terjadi untuk kebaikan kita. Suatu kali bangsa Israel sudah dikasih dalam perjalanan di padang gurun, bersungut-sungut dan Tuhan murka. Tempat itu disebut dengan Tabera. Ya, berbahaya sekali. Api Tuhan mengelilingi mereka, bentuk dari murka Tuhan. Kenapa? Karena bangsa Israel bersungut-sungut. Bangsa Israel mengeluh. Bilangan 11 ayat yang pertama. Bilangan 11 ayat 1 bilang begini. Pada suatu kali, bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tentang apa? Tentang nasib buruk mereka. Jadi kalau keadaan lagi susah, gitu kan, Tuhan lagi izinkan proses, Tuhan lagi izinkan pembentukan, Tuhan lagi disiplin iman kita, sehingga keadaan disebut sebagai keadaan yang kurang baik, jangan mengeluh. Ketik kolom komentar, saya nggak boleh ngeluh. Ayo teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, ketik di kolom komentar, saya nggak boleh ngeluh. Saya harus tetap bersyukur. Apapun keadaan kita. Engkau mau dihianati kah? Engkau mau dikecewakan? Engkau sedang mungkin mengalami kerugian. Engkau sedang mengalami merosotan dalam ekonomimu, belajar bersyukur. Bersyukur itu yang pertama membuat hatimu tenang. Yang kedua bersyukur melatih engkau untuk percaya rancangan Tuhan indah dalam hidup. Belajar bersyukur. Ya. Belajar bersyukur aja, belajar bersyukur dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan, belajar bersyukur. Amin. Sehingga hidup kita tuh tenang gitu loh. Hidup kita tuh penuh pengharapan, hidup kita sukacita gitu ya. Jangan mengeluh. Karena mengeluh hanya mendatangkan kesusahan dalam hidup kita. Oke. Jadi yang pertama, kapan kita memberi kesempatan kepada iblis? Yang pertama, ketika kita tidak menjaga hati. Pusatnya peperangan adalah hati. Yang kedua, kapan kita memberi kesempatan kepada iblis? Ketika kita hidup dalam pengeluhan dan persungut-sungutan. Stop mengeluh, stop bersungut-sungut dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan, belajar bersyukur. Karena kita belum tahu apa yang sedang terjadi di hidup kita, jangan itu menjadi alasan untuk kau mengeluh, untuk kau bersungut-sungut. Ya, bersyukurlah. Karena seringkali yang kita tidak tahu, yang tidak kita mengerti itu dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, kapan kita memberi kesempatan kepada iblis? Yang pertama, karena ketika kita tidak menjaga hati. Yang kedua, ketika kita hidup dalam persungutan, pengeluhan. Dan yang ketiga, kapan kita memberi kesempatan kepada iblis? Ketika kita meragukan, bukan tidak percaya, meragukan firman-Nya dalam hidup kita. Saudara, iblis selalu memakai firman yang diputar balik. Sehingga kalau kita tidak mengerti betul tentang firman, kita hanya cuma sekedar baca, tapi tidak tertanam, makanya kan Yesus mengajarkan kan, memberi perumpamaan bahwa orang yang mendengarkan firman dan melakukannya, itu diumpamakan seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu karang yang kuat. Ada badai, ada banjir, angin ribut, rumah itu kokoh. Berbeda dengan orang yang mendengarkan firman, sama-sama mendengarkan, tetapi tidak melakukannya. Orang itu digambarkan seperti orang yang mendirikan rumah, tapi dasarnya pasir. Ada badai, ada banjir, ada ribut, hancur rumah itu. Sama-sama mendengarkan firman, berbeda dalam melakukan. Yang satu melakukan, tapi yang satu tidak melakukan. Itu berbeda. Karena itu, jangan meragukan firman. Kalau kau merenungkan firman, kau baca, kau dalam, engkau gali, apa sih yang Tuhan mau untuk saya lakukan melalui perenungan hari ini. Simpan itu dalam hati, engkau bawa dalam kehidupanmu sehari-hari. Makanya Tuhan bilang sama Yosua, jangan engkau menyimpang ke kanan, jangan engkau menyimpang ke kiri. Hiduplah sesuai dengan ketetapan yang aku ajarkan, kata Tuhan. Maka hidupmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Ada banyak orang pengen berhasil, hidupnya pengen beruntung, tetapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Atau mau melakukan firman Tuhan, tapi tebang pilih. Oh, yang ini lakukan deh, yang ini, nanti agak susah ini, nanti dulu deh. Ini lakukan deh, ini nanti dulu deh, agak susah. Nggak bisa. Firman Tuhan semua harus kita lakukan. Jangan tebang pilih. Kalau kita bilang Tuhan tapi ini berat, Roh Kudus mampukan kita dalam nama Yesus. Ketika iblis menjatuhkan Hawa, dia pakai firman.
tapi diputar balik. Tuhan berfirman kepada Hawa dan Adam untuk jangan makan satu pohon doang. Semua pohon boleh dimakan. Iblis datang dalam rupa ular bilang apa? Oh, semua pohon boleh, nggak boleh dimakan. Dia putar balik. Supaya apa? Terjadi percakapan di sana. Ada celah di sana dia masuk. Makanya Yesus ketika diuji yang ketiga kali, Alkitab mencatat, enyahlah engkau iblis, usirlah dia dalam nama Yesus. Jangan diajak kompromi gitu loh, saudara. Usir dia. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah. Itu yang dilakukan Yesus. Yesus pun diuji oleh si iblis pakai firman. Tapi Yesus tahu kebenaran firman sehingga dibahas dengan firman. Yang ketiga, tangking dalam nama Yesus. Dia bilang, nyala engkau iblis. Hanya kepada Allah saja engkau tunduk. Ya. Sudah dikasih dalam Tuhan. Yang ketiga, kapan kita memberi kesempatan kepada iblis? Ketika kita mulai meragukan firman Tuhan. Kalau engkau tahu firman Tuhan, engkau tahu kebenaran hari ini, lakukan. Jangan bilang, tapi pendeta, ya gimana ya, agak susah ya ini. Lakukan. Itu sebabnya kenapa taat itu perlu. Di balik ketaatan, kau akan lihat sesuatu yang dahsyat dalam hidup. Di balik ketaatan, kau akan lihat berkat-berkat yang luar biasa dalam hidupmu. 2025, belajar taat. Ketik di kolom komentar. 2025, saya belajar taat. Ayo, teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, saya mau setiap kita ketik di kolom komentar. 2025 saya harus belajar taat. Minimal kita tahu dulu, saya harus taat. Ya, sehingga ketika kita memasuki tahun 2025 di hari ke-7, besok masuk di hari ke-8, kita mulai semangat. Oh iya, saya tahu firman Tuhan. Oh saya nggak boleh ini, oh saya harus lakukan ini, oh saya nggak boleh begini, oh saya mesti buat ini nih. Kita lakukan saja. Iblis akan mendapatkan kesempatan untuk membuat kita jatuh ketika kita tidak mengerti firman. Karena kita tidak mengerti firman, maka kita mulai meragukan firman. Masa iya sih? Loh, itu firman loh. Apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia. Melainkan akan mengerjakan apa yang dikehendaki, kata firman Tuhan. Dan berhasil apa yang disuruh. Tuhan aja confirm terhadap firman-Nya, terhadap perkataannya, masa kita ragu? Hari ini, lakukan firman. Apa yang kau tahu tentang kebenaran? Orang mau ngomong A, orang mau ngomong B, A. Lakukan saja. Engkau akan lihat di balik ketaatan. Engkau jadi orang-orang yang menang. Dan tidak akan memberikan kesempatan kepada si iblis. Di hari terakhir ini saya ajak setiap kita umat untuk jangan buka celah. Ya, jangan buka celah. Dosa selalu terlebih dahulu sifatnya penawaran. Kitalah yang ambil itu, kita yang lakukan itu, dan kita yang tinggal nanti dalam dosa itu karena sudah terbiasa. Karena dilepaskan memasuki tahun 2025, kita sudah baru seminggu nih saudara. Ya, besok kita masuki minggu kedua di tahun 2025. Ayo, engkau yang masih terikat, engkau yang masih meragukan firman, engkau yang masih memiliki hati yang tidak berkenan kepada Tuhan, lepaskan, habiskan di tahun 2025 ini dan di hari. Sehingga besok masuki minggu kedua di tahun 2025 kita lepas, kita bebas. Kita tidak memberi kesempatan kepada si iblis. Karena kita tahu kuasa Tuhan ada bagi setiap kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih. Karena kuasa-Mu, karena anugerah, kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Tuhan terima kasih. 2025 kami ada di hari ke-7. Secara khusus, di hari terakhir, dalam rangkaian kami memberkati tahun, minggu memberkati tahun, selama minggu ini Tuhan kami memberkati tahun 2025 akan menjadi tahun yang dahsyat bagi kami. 2025 kami akan melihat terobosan terjadi dalam hidup kami, dalam seluruh aspek hidup kami. 2025 kami lihat pembelaan, pertolongan anugerah Tuhan nyata bagi kami. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. 2025 akan menjadi tahun kemuliaan Tuhan yang akan kami kerjakan dalamnya. Kami akan melihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kami. In Jesus mighty name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyelesaikan Tuhan seminggu untuk datang memohon belas kasihan Tuhan. Sambil kami belajar firman. Tuhan tolong kami. Setiap benih firman Tuhan yang kami dengar dalam ibadah memberkati tahun, minggu memberkati tahun ini. Kami mau melakukannya. Tuhan tolong setiap kami, Tuhan mampukan setiap kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Amba berdoa, mulai hari ini,
Roh Kudus terus berbicara di hati kami masing-masing. Sehingga besok ketika kami memasuki tahun 2000, hari minggu kedua di tahun 2025, kami selalu diingatkan untuk mau hidup dituntun oleh Tuhan. Melalui firman, kami selalu diingatkan untuk berjalan dalam kekudusan. Kami selalu diingatkan, kami selalu bersyukur dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Apa yang Tuhan tahu dalam hati hamba selama 7 hari? Kamu sudah sampaikan buat umat. Tuhan apa berdoa? Di dalam nama Tuhan Yesus. Satu persatu Tuhan jawab. Benih firman Tuhan yang kami dengar dari hari pertama di tahun 2025 sampai dengan hari ini tidak akan pernah lalu dari hati dan hidup kami. Yang akan membentuk hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang semangat untuk mengiring Tuhan, untuk setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, aku berdoa ucapkan berkat buat setiap anak-anak Tuhan yang bergabung mengikuti baik dari hari pertama sampai dengan hari terakhir maupun mereka yang baru bergabung mungkin di hari ini. Tuhan, aku berdoa bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jaga sehingga hati kami, pikiran kami yang tertuju kepada Tuhan sepanjang 2025 ini. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan tolong kami, taruh di hati kami ya Allah untuk takut akan Tuhan, menjauhi segala larangannya dan mendekatkan diri kepada Tuhan lebih dan lebih lagi. Kami juga berdoa buat setiap rumah tangga yang ada. Biar sepanjang 2025 ini rumah tangga saling mengasihi, suami istri saling mencintai, hidup rukun bersama dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, terjadi pemulihan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ada mujizat. Kalau ada yang sakit, Tuhan juga jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Sehingga kami percaya 2025 kami akan lihat kemuliaan Tuhan. Kami akan lihat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Ada berkat, mujizat, pertolongan, kebaikan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Bapak, kami juga berdoa buat orang-orang muda yang malam hari ini mendengarkan firman Tuhan. Tuhan jaga hati dan hidup mereka. Memasuki minggu kedua di tahun 2025 di esok hari. Biarlah orang-orang muda ini dipenuhi dengan hati yang mencintai Tuhan Yesus. Hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Sehingga hidupnya diberikan kepada Tuhan. Studi mereka, pekerjaan, usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan kalau ada yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, Amba berdoa Tuhan tuntun. Sehingga dipertemukan di tahun ini pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amba juga berdoa. Kalau ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini merindukan dalam rumah tangga mereka hadirnya keturunan. Tuhan, aku berdoa memohon belas kasihan Tuhan, mengucapkan berkat buat setiap pasangan suami istri yang merindukan keturunan. Aku berdoa dan aku perkatakan di dalam nama Yesus di tahun ini 2025 Allah akan percayakan kepada mereka keturunan-keturunan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap usaha, pekerjaan, bisnis dari anak-anak Tuhan. Kalau ada yang terpuruk hari-hari yang perkatakan dalam nama Yesus, usaha, bisnis, pekerjaan mereka 2025 ini mengalami terobosan, mengalami kebangkitan. Dalam nama Yesus terjadi sesuai dengan iman. Nyatakan dalam hidup mereka, Tuhan. Nyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita karena kami boleh menyelesaikan minggu memberkati tahun ini. Kami percaya bagian kami sudah kerja. Dan bagian Tuhan akan buat sesuatu yang dahsyat. Sesuatu yang luar biasa. Baik dalam pelayanan kami, dalam rumah tangga kami, dalam kesehatan kami, dalam usaha, dagang, bisnis, pekerjaan kami, studi kami, dalam apapun yang kami kerjakan, selama kami dekat melekat dengan Tuhan, kami akan lihat pembelaan datangnya dari Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Satu persatu Tuhan penuhi dengan roh-Mu. Kasih karunia Tuhan mengalir bagi mereka. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba berdoa dan mengucapkan berkat. Di dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Sepanjang tahun 2025 ini. Kasih karunia Tuhan ada bagi mereka. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Sekarang kita sudah selesai. Di hari ke-7 ini dalam ibadah minggu memberkati tahun atau ibadah memberkati tahun 2025. Seperti yang tadi kita sudah doakan bahwa bagian kita sudah kerjakan. Kita sudah mohon belas kasihan Tuhan. Kita
memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan dan kita naikkan doa-doa kita. Dan saya percaya bagian kita sekarang adalah andalkan Tuhan. Ya, selalu andalkan Tuhan dalam setiap hal, dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Sudah dikasih dalam Tuhan. Karena ini adalah hari terakhir sebagaimana saya sudah sampaikan bahwa pertanggal 8 kita akan kembali adakan doa pagi. Di besok pagi kita akan kembali ketemu dalam doa pagi online jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Masih tetap sama lewat TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Ya, pastikan hidup kita tetap setia, pastikan hidup kita tetap terus mengandalkan Tuhan. 2025, engkau akan lihat karya Tuhan yang dahsyat terjadi dalam hidup. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam. Selamat beraktivitas pekan, selamat beristirahat, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.